Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pagi ini adalah mengenai glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Pada slide ini kita akan melihat gambaran bagaimana proses glikolisis itu dimulai dari glukosa sampai akhirnya nanti menjadi 2 asam pirufat. Kita akan mempelajarinya lebih detail satu persatu. Proses glikolisis sendiri itu terjadi pada sel tubuh. Ini sebuah sel, gambar sebuah sel. Maka glikolisis itu akan terjadi di sitoplasma dan di organela mitokondria. Mitokondria adalah suatu organel sel tunggal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fungsi respirasi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagian-bagian mitokondria yang pertama membran luar. Membran bagian luar ini tersusun dari fosfolipid bilayer bersifat semi permeabel dan mengandung protein porin. Fungsi dari membran bagian luar adalah mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Bagian berikutnya adalah krista. Krista adalah suatu lipatan yang berada pada membran dalam mitokondria. Fungsi krista membantu perluasan struktur membran yang berada di dalam sel ketika molekul-molekul DNA mitokondria berkembang lebih banyak. Bagian berikutnya adalah DNA, deoksiribonukleat asid adalah materi genetik dari makhluk hidup. Kemudian matriks adalah berisi molekul-molekul DNA yang bertanggung jawab atas respirasi sel. Fungsi matriks menyimpan bagian-bagian yang penting seperti DNA, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Glikolisis terjadi di sitoplasma, tempat terjadinya di sitoplasma. Jadi proses terjadinya itu nanti dari glukosa yang beratom C6 akan diubah menjadi 2 asam pirufat yang beratom C3. Hasil dari proses glikolisis sendiri adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahap pertama dari proses glikolisis adalah fosforilasi, yaitu diawali dengan reaksi pembentukan senyawa glukosa 6-fosfat dari glukosa. Reaksi tersebut merupakan reaksi yang membutuhkan energi yang diambil dari ATP. Ini dia, kita lihat. ATP berubah menjadi ADP. ATP adenosin trifosfat karena diambil satu glukosanya dipakai maka berubah menjadi ADP adenosin difosfat. Reaksi ini menggunakan enzim heksokinase. Tahap kedua dari reaksi glikolisis adalah isomerase glukosa 6-fosfat. Reaksi ini adalah pembentukan isomer fruktosa 6-fosfat dari glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap ketiga adalah fosforilasi kedua, yaitu reaksi fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Pada reaksi ini dibutuhkan 1 mol ATP atau dipakai. Ini kita lihat ada ATP yang dipergunakan, diambil 1 fosfatnya sehingga yang tadinya ATP-nya 3 menjadi 2. Adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. Tahap keempat adalah
Berubahnya fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat berubah menjadi kedua bagian ini dibantu oleh enzim aldolase. Dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat ini dapat berubah satu sama lain dibantu oleh enzim triosa fosfat isomerase. Tahap kelima adalah oksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Kita lihat di sini, 2 gliseraldehid 3-fosfat akan berubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam hal ini, NAD akan diubah menjadi NADH. NAD positif itu sebagai koenzimnya. Pada tahap ini terbentuk pertama kali senyawa yang mengandung energi tinggi. Tahap keenam adalah transfer fosfat untuk membentuk ATP. Senyawa 1,3-bifosfoglycerat merupakan senyawa berenergi tinggi yang selanjutnya gugus fosfat tersebut ditransfer untuk membentuk ATP yang dikatalis oleh enzim fosfoglycerokinase dengan kofaktor Mg2 positif. Reaksi ini bersifat reversibel, artinya dapat bolak-balik. Kita lihat 1,3 bifosfoglycerat berubah menjadi 3 fosfoglycerat, di mana ADP akan diubah menjadi ATP, berarti mendapat atau menghasilkan energi. Tahap ketujuh adalah perpindahan posisi gugus fosfat. Pada tahap ini terjadi reaksi pemindahan gugus fosfat pada 3 fosfoglycerat yang berada pada posisi C, atom C nomor 3, berpindah ke OH, posisi atom C yang kedua, yang dikatalis oleh enzim fosfoglycerat mutase. Reaksi ini menghasilkan 2 fosfoglycerat. Kita lihat 3 fosfoglycerat itu menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase. Tahap ke-8 adalah pembentukan senyawa berenergi tinggi yang kedua, yaitu 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan menggunakan enzim enolase. Pembentukan senyawa ini dilakukan dengan dehidrasi yang dikatalis oleh enzim enolase yang memiliki kofaktor Mg2 positif. Reaksi ini dapat dihambat oleh fluorida. Tahap ke-9 yaitu pembentukan ATP akhir, yaitu fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat dengan enzim pirufat kinase, di mana 2 ADP akan diubah menjadi ATP. Di sini berarti dia menghasilkan energi. Reaksi ini berjalan spontan dan terjadi transfer gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP membentuk ATP. Pelepasan fosfat ion menyebabkan terjadinya ikatan enol yang tidak stabil, sehingga akan terkonversi ke bentuk keto dan menjadi pirufat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Enzim ini memerlukan Mg positif sebagai kofaktor dan pirufat merupakan hasil akhir dari glikolisis. Baiklah anak ibu semuanya, ibu akan mengulangi untuk merangkumkan bagaimana proses glikolisis tersebut, yang dimulai dari 1 mol glukosa yang akan diuraikan menjadi 2 asam pirufat. Glukosa sendiri adalah karbohidrat sederhana yang mempunyai atom C sebanyak 6 buah. Sementara asam pirufat ini mempunyai atom C sama dengan 3 buah. Oke. Pertama, glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim heksokinase, di mana di sini dibutuhkan energi sehingga ATP diubah menjadi ADP. Jadi terjadi pengikatan satu gugus fosfat pada atom C nomor 6. Maka disebut dia glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini akan mengalami isomerasi menjadi
fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukosa isomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini akan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan mengambil 1 gugus fosfat dari ATP. Ya. Jadi gugus fosfatnya akan terikat pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 6 dengan menggunakan enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Perubahan ini menggunakan enzim aldolase. Nah, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ini merupakan reaksi yang bolak-balik. Nah, gliseraldehid 3-fosfat dapat berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan sebaliknya menggunakan enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian, masing-masing ini, di gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat ini akan membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Di sini NAD akan diubah menjadi NADH dengan cara pengikatan hidrogen, ya, penambahan hidrogen. NADH ini merupakan energi, tetapi energinya belum dapat digunakan oleh tubuh. Dia harus diubah dulu atau dikonversi dulu ke ATP. Kemudian perubahan ini menggunakan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Kemudian 1,3 bifosfoglycerat ini akan berubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan menggunakan enzim fosfoglycerat kinase. Di sini ADP akan diubah menjadi ATP, artinya menghasilkan energi. Kemudian 3 fosfoglycerat ini akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan menggunakan enzim fosfoglycerat mutase. 2 fosfoglycerat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan menggunakan enzim enolase. Terakhir, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan menggunakan enzim pirufat kinase, di mana ADP akan diubah menjadi ATP, berarti dihasilkan energi. Kalau kita lihat proses glikolisis ini yang dimulai dari glukosa sampai menghasilkan 2 asam pirufat, di sini dia menggunakan energi, maka disebut dengan reaksi endergonik, menggunakan energi atau dipakai energi. Berapa dipakai energi? 2 ATP. Sementara di bagian ini mulai dari gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat sampai ke asam pirufat, ini dia menghasilkan energi. Mana energinya? 2 NADH dan 4 ATP. Ini 2 ATP, ini 2 ATP. Karena dia menghasilkan energi, disebutlah dia dengan reaksi eksorgonik. Nah, hasil bersih dari sebuah reaksi glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, kenapa hanya 2 ATP yang dihasilkan hasil bersihnya? Padahal di sini ada 4 ATP, karena 2 ATP itu dipakai di awal nanti untuk memulai sebuah reaksi glikolisis. Oke, demikianlah materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Sampai bertemu pada pembelajaran biologi berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera.